Suatu ketika gue ngelewatin kuburan nih bang. Karena dari rumah gue ke arah dokter itu ngelewatin kuburan bang. Tiba-tiba kayak ada yang manggil gue, Entong, Entong, Entong. Gue dipanggil gitu, otomatis gue nengok lah bang. Ada kakek-kakek sama pocong itu lagi bang. Ditanya kan sama emak gue jadi ke rumah Uji nih bang. Ditanya, emang lo kemarin ngapain aja Mantong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Telusur bareng gue Yonaria. Telusur pada malam hari ini akan mengangkat sebuah kisah dari seorang narasumber di mana dirinya pernah diganggu oleh dua sosok yang menyeramkan akibat salah satu temannya buang air besar sembarangan. Penasaran dengan cerita seperti apa? Saksikan terus. Halo teman-teman Telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber Telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Telusur. Dan jangan lupa saksikan terus Telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, sehat Bang? Sehat parah bang. Sehat parah ya. Iya. Bang Tong, tadi kita di belakang udah ngobrol ya Bang ya. Yoi bang. Dan saya juga udah dengerin ceritanya Bang Tong kalau Bang Tong ini punya kejadian mistis yang mau diceritain sama tim Telusur nih. Bang, kasih tahu kisi-kisinya dulu buat penonton nih Bang, apa nih Bang? Gue mancing nih bang di waduk nih. Temen gue nih punya kelakuan senonoh bang. Di tempat makhluk ini tinggal. Jadi cerita gue pas gue masih kelas 6 SD nih bang. Gue diajakin mancing nih sama temen gue, temen kecil gue. Nah emang dia tuh anak waduk banget kan. Gue di situ awalnya nggak mau karena gue diajak mancing tuh di tempat waduk yang angker tuh. Terus kata dia, udah tenang, waduk ini mah tempatnya banyak ikan bukan banyak setan, kata dia gitu. Gue di situ masih bocah kan, pikiran belum terlalu mateng kan. Di situ gue langsung bilang, ya udah yuk. Tiba-tiba emak gue nih bang, dengarlah pembahasan gue sama teman gue nih. Emak gue nanya gini, lu mau kemana? Mau mancing mak. Di mana katanya? Di waduk yang kata orang angker gitu. Lu ngapain mancing di situ? Di situ mah banyak korban. Jadi gini bang, kenapa emak gue bilang banyak korban? Ada 4 korban udah meninggal. Itu semua pelajar tuh bang. Rata-rata yang meninggal tuh cowok. Mitosnya nih bang, penunggu waduk itu tuh cewek. Nah balik lagi nih bang, yang gue diajakin mancing nih sama temen gue. Di situ gue nggak dibolehin nih bang sama emak gue. Udah lu nggak boleh mancing di situ, ntar lu ngapa-ngapa lagi. Nah gue ke teman gue nih, teman gue namanya Uji. Ji, gue nggak boleh nih mancing di situ sama emak gue. Ya payah banget lu. Ya gimana, gue nggak boleh sama orang tua gue. Udah lu diem-diem aja, kita ntar pergi ke sono. Nah gue keluar nih bang dari rumah. Gue diem-diem, orang tua gue nggak tahu, gue nyiapin peralatan buat mancing kan. Dulu gue mancing belum pakai joran nih bang. Gue mancing masih pakai bambu. Gue nyiapin ini Jumat. Gue mau mancing rencananya tuh hari Sabtu bang. Gue ngambil bambu, bambu udah siap, kail udah siap, benang. Gue bikin di situ bang. Singkat cerita, kelar nih bang. Gue nyiapin alat-alat pancing kan. Di situ gue pancingan gak ditaruh rumah gue nih bang, karena gue takut kegap sama emak gue. Gue taruh di rumah Uji. Situ pembahasan gue selesai, Uji juga pulang. Langsung lah tiba hari Sabtu nih bang. Hari Sabtu gue nyari cacing dulu tuh bang. Nyari cacing, nyari lumut, segala macem lah. Karena yang gue cari tuh ikan mujair bang. Firasat gue gak enak terus bang.
Gue nggak mau mancing. Terus si Uji neken gue terus kan, udah mancing daripada lu hari Sabtu bete kan. Langsung lah gue nggak hirauin tuh rasa takut gue bang, gue hilangin kan. Sekitar jam 4-an gue berangkat lah ke waduk bang. Di waduk situ gue lihat masih, kalau jam 4 tuh masih rame bang. Dan Uji nyaranin gue tuh bawa senter kan, karena gue mau mancing sampai malam. Nyampe waduk, duduk, mancing lah gue, enjoy biasa kan. Nah gue mancing, orang-orang dapet, anehnya gue tuh nggak dapet nih bang. Sekitar jam 5-an belum dapet juga tuh. Gue udah bomin tuh bomin empan kan, nggak dapet juga bang. Nah gue sama Uji tuh bilang, Uji emang karena Uji ini anak waduk nih bang, jadi kata dia, udahlah kita ngobak ya. Jadi ngobak ini tuh kayak berenang cuman nyari ikan bang. Emang ini waduk nggak dalam, gue bilang gitu ke Uji. Udah tenang aja, kita nyari ikan di pinggiran kok. Sekitar jam 5:30 turun lah bang gua ke waduk itu. Hari udah lumayan gelap lah. Nah si Uji masih ngototnya nih bang, mau ngobak. Intinya dia pulang bawa ikan kan. Gue dipaksa tuh bang, udah ngobak, ntar gue tinggalin lu sendiri di atas, barin ditemenin sama pocong, kata dia gitu bang. Lah gue masih kecil begitu, ngedon kan. Gue ikut lah berenang. Gue di situ cuman pakai celana kolor bang. Waduknya lumayan luas bang. Gue jadi nyisirin tepi-tepinya tuh, nyari ikan yang di lobang-lobang. Pas di bawah pohon kelapa ini nih bang, tiba-tiba di tumpukan kayak sampah-sampah. Biasa kan kalau waduk tuh ada tumpukan sampah tuh bang. Nah kata Uji, di sini banyak nih ikannya nih. Nah pas itu ada perpesan tuh bang, kayak belembung-belembung gede gitu bang. Gue di situ takut bang. Gue mau naik, kata Uji udah tenang, itu ikan gede. Tuh hari udah gelap tuh bang, gue iseng kan. Udah tenang, ada gue, aman pokoknya, kata Uji. Gue lanjut terus tuh bang, lanjut, nggak inget waktu, karena di situ gue juga dapat banyak ikan bang. Nah sekitar pengen ajan, tiba-tiba gerimis nih bang. Bilang, Ji, naik yuk, gue iseng nih. Terus Uji masih nyari itu bang, dia emang ngotot banget kan, nyari terus. Terus kedua kali sambil gue ngegas, Ji, ayo naik Ji, gue takut. Ya udah dah naik ayo, hujan juga. Gue kedinginin badan gue nih bang. Ji neduh dulu yuk di pohon pisang. Pas gue lagi neduh, gue ngeliat sekeliling udah gelap, cuman rintik-rintik hujan tuh yang gue denger. Tiba-tiba ada yang jatuh bang, buk. Gue cari kan sumber suaranya jatuh dari mana. Tiba-tiba abis suara kayak gitu, bau bat busuk bang, kayak bangkai ayam. Gue cari kan, gue bawa senter, gue suluin nih, gue senterin sekeliling gue. Tiba-tiba di samping gue bang ada bangkai ayam. Gue nggak tahu tuh bangkai ayam jatuh dari mana. Nggak logis bang, tiba-tiba ada bangkai ayam gitu jatuh, dep. Gue kira pisang tuh bang. Kan kalau pohon pisang wajar nih, ada pisang, ada pohon pisang, terus pisangnya jatuh kan. Ini tiba-tiba bangkai ayam bang. Terus kata Uji, udah kali itu mah bangkai ayam yang di pohon kedebong pisang nyangkut mungkin. Gue iyain aja lah. Namanya masih bocah, gue nggak punya pikiran terlalu keras bang, nggak mikir terlalu keras kan. Tiba-tiba ada suara bapak-bapak, suara gede dah bang, berat, batuk gitu. Sekali tuh, tiba-tiba terus-terusan suaranya makin keras, kayak orang mau sekarat lah bang batuknya. Tiba-tiba ada suara ketawa bang. Di situ gue makin taut kan. Uji juga denger, bukan gue doang bang. Gue tanya Uji, lu denger nggak nih suara batuk-batuk sama ketawa? Dia juga denger bang. Gue di situ takut kan bang. Gue bawa ikan, tuh masih suara batuk itu sama tawa masih ada tuh bang. Gue mikirnya di waduk hujan-hujan masa ada orang kayak gini kan, batuk-batuk. Gue lari tuh bang ke atas. Dari waduk itu ke jalan raya tuh jauh bang. Pas gue lari, gue lihat kayak ada di atas pohon nangka tuh bang, kayak ada putih-putih. Gue kira kan nangka biasa kalau mau matang tuh dibungkus ya bang, kayak kain atau plastik. Pas gue lihat tuh udah gelap tuh bang, keadaan gue bawa senter, gue sulin. Ternyata itu
pocong bang. Di situ gue takut, gue makin lari sama Uji. Ji udah Ji, nggak usah mikirin apa-apa. Yang penting kita keluar jalan raya nih. Nah di situ gue jalan-jalan di kayak rumputan lah bang. Tiba-tiba seresek ada ular bang, ular kobra. Tiba-tiba diri tuh bang, sek. Udah terobos dong, jangan nengok ke belakang, ntar ular ngikutin. Gue jalan. Nah alhamdulillah nggak lama gue nyampe jalan raya tuh bang. Singkat cerita gue nyampe rumah nih bang. Nyampe rumah gue langsung mandi lah. Gue ditanya sama emak gue, lu dari mana? Badan basah-basah begitu, udah penuh lumpur lagi. Gue bilangnya, gue takut diomelin sama emak gue bang. Gue bilang habis main bola bang, di lapangan dekat rumah gue tuh. Di situ gue langsung mandi lah tuh bang, dengan masih rasa ketakutan gue. Habis selesai mandi, tiba-tiba gue rasain badan gue kayak panas banget bang. Panas, gak enak dah, perut gue sakit gitu. Gue tiduran lah. Sekitar jam 12, gue bangun dari tidur gue. Tiba-tiba kepala gue sakit banget bang. Di situ gue ngimpiin nih bang, sama sesosok kakek-kakek. Pas gue berangkat nih bang, kayak berangkat yang awal semula tuh yang gue sama Uji di mimpi gue. Cuman nih kayak latar tempatnya tuh waduh beda bang sama dunia nyata gue nih. Banyak petani yang lagi macul-maculin tanah gitu yang buat dia tanam bang. Waduh ngapa beda kayak gini, bilang gitu. Itu belum ada perairannya bang, masih kayak petani-petani gitu doang. Yang gue lihat tuh pohonnya sama semua. Yang pohon pisang gue diri ada, cuman anehnya waduk ini perairannya nggak ada bang, cuman pohon pisang doang sama pohon kangkung lah. Pas gue masuk turunan, jadi waduk ini tanahnya di atas nih, perairannya tuh di bawah. Jadi gue turun dulu bang kalau mau menuju ke perairannya itu. Pas gue turun lah, kok beda sih, nggak kayak waduk yang zamannya gue nih. Gue turun, tiba-tiba kakek-kakek manggil gue, kemarin kamu ngapain di pohon pisang aki? Pikiran gue dalam hati gue cuman numpang neduh sih, nggak ngelakuin kesalahan apa-apa. Yang setahu gue tuh pas gue neduh, Uji tuh tiba-tiba ke belakang bang, ke belakang pohon pisang itu. Di situ gue tiba-tiba kebangun bang, gara-gara gue dibangunin sama emak gue. Soalnya kata emak gue tuh gue ngigo bang, ngigo minta tolong kan. Sakit gue makin parah bang, muka gue penuh bentol-bentol bang, penuh merah-merah bang muka gue, panas banget badan gue kayak dibakar. Ngubungin mamang gue kan, mamang gue kayak orang bisa gitu bang. Dihubungin lah tuh sama abang gue, ini ponakan lu ngapa ya abis pulang dari waduk badannya merah-merah, katanya badannya panas. Nah dikasih air lah ini gue bang sama mamang gue minum. Kata mamang gue suruh cepretin tuh bang di sela-sela rumah kan, cepretin. Udah, ternyata badan gue masih sama aja bang. Di situ pas paginya gue nggak bisa ngapa-ngapain tuh bang, masih sama lah, sakit, panas hidung gue, muka gue tambah bentol-bentolnya tambah merah kan. Nah besok paginya nih bang, gue lihat, gue bangun tidur, badan gue lihat merah-merahnya tambah banyak bang, bentol-bentol merahnya. Gue pikir gue diserang orang apa-ngapa nih kan. Langsung gue ngadu ke emak gue, mak kompresin badan tong lagi mak, badan tong panas banget kayak dibakar. Dikompres lah tubuh gue bang, rada enakan. Nah pas hari ke-4 gue sakit. Di situ gue badan gue kayak, gue tuh keluar dari tubuh gue tuh bang. Gue pas dilemes gue ini, langsung gue dilariin ke dokter nih bang. Gue bonceng 3 tuh bang, saking gue nggak kuat diri bang. Di perjalanan bang, pas gue diri, tiba-tiba kayak suara angin tuh kenceng banget bang, lewat-lewatan di kuping gue. Dan suara ketawa itu muncul lagi bang di kuping gue, ketawa batuk-batuk, ditambah suara kakek-kakek bang. Tuh di situ dia berpaduan tuh bang, di sepanjang gue arah ke dokter. Karena di situ gue udah nggak kuat melek bang,
gue merem sepanjang perjalanan. Gue cuma dengerin. Suatu ketika gue ngelewatin kuburan nih bang, karena dari rumah gue ke arah dokter itu ngelewatin kuburan bang. Tiba-tiba kayak ada yang manggil gue, Entong, Entong, Entong. Gue dipanggil gitu, otomatis gue nengok lah bang. Ada kakek-kakek sama pocong itu lagi bang. Di situ gue kaget bang. Tiba-tiba abang gue nanya, lu ngapa? Gue nggak mau bikin abang gue ngomel lah bang. Gue ntar disangka halu kan gitu. Gue lah, enggak apa-apa. Singkat cerita gue nyampe nih bang di dokternya bang. Gue diperiksa, ternyata gue kena tipes bang. Cuman gue tuh bingung kenapa ada bentol-bentol merah gede gini bang. Cuman kata dokternya tuh tipes karena panas banget tuh. Situ selesai periksa, tiba-tiba pas gue nengok ke pintu, gue kira perawat dia jalan kan, pakai baju putih. 2 kali dia bang ngelewatin pintu, tek tek tek. Gue belum ngeh tuh bang, kok perawat lompat-lompat bang. Makin gue tegesin, ternyata pocong itu ngikutin gue lagi bang. Jadi gue berobat ini di klinik bang. Di situ gue makin bingung kan, kenapa nih gue diikutin sama pocong ini kan. Gue belum ketemu Uji tuh bang. Uji belum jenguk gue sama sekali. Gue juga nggak tahu nih keadaan dia sakit kayak gue apa enggak nih. Gue masih mikirin diri gue gimana sembuh nih. Gue lemes banget bang, panas. Selesai berobat, baliklah gue ke rumah bang. Gue sampai rumah sekitar jam 10. Gue di situ tidur bang. Pas gue udah rada lama tidur merem, kayak ada yang lewat gitu bang di depan muka gue. Kain putih, cuman kotor banget bang. Kayak ngusap muka gue, seret. Ngusap, pas gue ngeliat ke atas, ada pocong itu lagi bang. Cuman di sini gue mau teriak, kayak kekunci gitu bang suara gue. Gue nggak tahu ini namanya apa nih, ngimpi atau apaan. Gue ngeliat orang, cuman gue kayak mau manggil itu nggak bisa bang, kayak kekunci nih mulut gue. Lama juga tuh gue kayak gitu, sekitaran 3 menitan lah. Gue teriak-teriak nggak bisa tuh. Gue baca surat juga nggak bisa bang, surat-surat yang gue tahu kan. Dari situ gue tiba-tiba ini lagi bang, baru bangun tuh gue dikasih air tuh gue sama mama gue, karena mama gue dampingin gue nih bang kalau gue sakit. Langsung gue cerita tuh bang, gue dari mananya gue sampai sakit kayak gini. Jadi yang tahu gue dari waduk sakit itu, gue cuma cerita sama abang gue nih bang. Gue bilang sama mama gue, jadi Entong bisa sakit kayak gini gara-gara main di waduk mak. Karena udah ngebohongin emak nih, kebilang-bilang. Nah situ emak gue nggak mau marahin gue dulu tuh bang. Langsung lah nih mamang gue disuruh datang langsung ke rumah gue nih. Kan kemarin gue dikasih air doang tuh bang. Tapi mamang gue sekarang datang nih ke rumah gue. Diperiksa badan gue. Katanya, ini mah anak lu kesambet. Emang habis main di mana? Main di waduk yang banyak korban. Kaget mamang gue. Langsung lah dibaca-bacain apa tuh bang, gue nggak ngerti lah. Dibacain. Badan gue bukannya enak, makin panas nih bang. Gue dicipratin air lagi kan, tok, cipratin air. Mamang gue nih minta daun kelor bang sama abang gue. Dicari lah tuh daun kelor. Udah situ masih ditanganin mamang gue. Dibaca-bacain. Belum mempan juga tuh bang. Katanya di dalam tubuh gue tuh ada 2 makhluk itu bang. Pocong ini tuh sama kakek-kakek. Yang tubuh gue gak kuat ngelawan lah. Pada akhirnya gue timbul merah-merah. Gue juga bingung kenapa dia bisa ngikutin gue gitu sama kakek-kakek ini nih. Gue katanya diri nih bang, dari gue tidur merem, tiba-tiba gue diri nih bang.
Terus gue ngomong, katanya kalau punya anak itu yang sopan, jangan ngotorin rumah orang. Dibilang gitu bang. Mamang gue bingung, karena gue juga belum bangun kan, belum bisa diajak ngobrol nih. Singkat cerita bang, abang gue datang lah nih, bawa daun kelor. Mamang gue ngamperin gue. Daun kelor katanya ditaruh perut gue, di tangan gue yang totol-totol lah bang, yang totol-totol merah itu. Jadi tuh totol-totol merah bukan sekedar kayak bentol bang, tapi kayak bengkak-bengkak gitu bang. Makanya tuh kayak kebakar panas. Tempelin, dibacain doa lagi. Alhamdulillah bang, badan gue tiba-tiba panasnya nggak terlalu panas nih. Mungkin gue nggak tahu nih, nggak terlalu mempercayai daun kelor ini juga kan, karena dia juga doa-doa lah. Setan ini kayaknya belum pergi nih bang, baru keluar, cuman belum balik ke asalnya kan. Mamang gue berinteraksi lah nih sama dia nih, sama dua makhluk ini. Maunya apa? Biar nggak ganggu gue lagi nih. Emang maunya apa? Katanya, ini anak ini harus bersihin rumah saya. Setelah itu ritual itu udah selesai, gue tidur tuh bang. Terus mamang gue ini cerita nih, butuh apa ya nih buat ngebersihin rumahnya si makhluk ini bang. Makhluk itu minta sepotong pala ayam sama bunga 7 rupa lah bang, sajen lah ya bisa dibilang. Situ paginya lah tuh bang, langsung berangkat tuh mamang gue sama keluarga gue lah ke tempat yang gue teduhin kemarin sama Uji. Mamang gue semua ritual tuh di situ tuh, dibacain doa, dibersihin. Dan ternyata bang, gue tanya Uji ini, penyebabnya ada di dia bang. Jadi dia juga sakit nih sebenarnya bang. Imbasnya ke gue juga. Ditanya kan sama mak gue jadi ke rumah Uji nih bang. Ditanya, emang lo kemarin ngapain aja mentong? Terus ke dia bilang, kemarin dia buang air besar di belakang pohon itu bang. Gue nggak tahu kan, gue di depan nih bang. Dia ke belakang tiba-tiba, nggak bilang apa-apa sama gue. Dia ke belakang, ternyata nih buang air besar bang. Jadi gue pikir setelah emak gue cerita kayak gitu, yang dari versi Uji ini, mungkin penyebabnya dari dia buang air besar di belakang ini bang. Di situ jadi gue diteror sama aki-aki dan sosok pocong ini. Jadi setelah ritual itu, kondisi gue lumayan enak lah nih bang. Dan si Uji ini ditanya juga lumayan baik badannya. Dia juga ngerasain sakit yang kayak gue bang, bentol-bentol merah tuh. Setelah ritual itu, kondisi gue alhamdulillah enak bang, udah lumayan baik lah. Dan dua makhluk ini nggak ganggu gue lagi nih bang. Biasa dia, gue ngapa-ngapain dia kan nampak nih bang. Cuman pocongnya, kakek-kakek yang ini tuh jarang. Pocongnya selalu sering bang. Itu serem banget bang pocongnya. Hitam banget mukanya bang, kayak hitam cuman kebakar bang. Mungkin itu aja sih bang cerita yang nggak bisa gue lupain, cerita gue kecil nih bang. Ini kan kejadiannya bisa terbilang terjadi dan dialami oleh Bang Tong sendiri dan Bang Uji ya? Iya. Bisa dibilang waduk tempat Bang Tong ini kan waduk yang angker nih bang ya, karena Bang Tong bilang itu banyak korban pelajar dan korbannya ini laki-laki kebanyakan nih. Karena penghuninya ini adalah perempuan. Nah, kalau untuk sosok perempuan ini nih, penghuninya nih, yang digambarkan atau yang Bang Tong tahu tuh seperti apa sih? Jadi yang gue dengar dari masyarakat itu, katanya perempuan kayak noni-noni Belanda gitu bang. Jadi dia suatu ketika itu bapak-bapak, kayak bapak-bapak mancing malam nih. Ada yang lihat bang, perempuan lagi duduk di bawah pohon bambu. Nah itu noni-noni Belanda lah. Bang Tong, berarti waktu saat lu lari nih dari tempat kejadian, lu kan kabur ya dari pohon pisang itu ke rumah.
Berarti lu pulang tanpa membawa ikan yang lu dapetin sama sekali tuh? Jadi ikannya tetap gue bawa bang, soalnya kan di selampein di ini, kayak korang jaring gitu, diselampein. Berarti hasil pancingan lu bawa pulang semua ke rumah? Bawa, cuman gue nggak bawa, jadi Uji yang bawa. Gue takut ke gap sama mama gue kan, jadi Uji yang bawa. Setelah itu kan lu ngobrol nih pasti sama Uji nih. Kalau kejadian yang Uji alamin, itu apa aja tuh bang? Sama nggak sih sama yang lu alamin itu? Kalau Uji dia sakit, cuman dia diteror cuma sama kakek-kakeknya doang bang, nggak ada pocongnya. Jadi yang dua ini gue nggak tahu kenapa ngincernya ke gue nih. Sampai saat ini gue nggak tahu bang. Sosok kakek-kakek dan pocong ya bang. Jadi alasan utamanya kenapa sosok ini mengikuti lo adalah karena si Uji ini berak sembarangan ya bang? Iya bang. Kacau sih ini Uji. Sekarang masih ada nggak sih orangnya si bang Uji? Masih ada bang. Kalau dinonton gimana nih bang? Aduh, jangan berak sembarangan lagi Ji. Ntar ada yang marah. Untuk saat ini nih bang, kondisi waduknya tuh sekarang masih ada nggak sih? Masih sih bang, bahkan dulu yang rada kecil makin diperluas. Karena di sekarang juga lumayan enak kalau sekarang. Udah banyak lampu-lampu lah, nggak kayak gelap. Kayak gua dulu masih kecil nih. Sekarang udah banyak lampu-lampu kayak buat lari pagi lah. Berarti untuk saat ini sekarang waduknya masih aktif dan makin ramai nih bang Tong ya? Aktif bang. Sekarang makin ramai karena dia buat lari pagi sih. Oke. Bukan pagi doang sih, sore juga. Lebih kayak apa ya? Taman gitu mungkin. Iya. Aksesnya makin diperbagus. Kalau dulu kan tanah biasa nih. Sekarang udah diaspalin. Spill dong bang, lokasi daerah Jakarta mana itu? Jakarta Timur bang. Jakarta Timur? Iya. Yang tahu lokasinya tebak-tebak sendiri aja lah ya. Yoi. Bang Tong terima kasih banyak ya. Iya bang. Bang Tong Sama-sama. sudah mau mampir dan menceritakan kejadian yang pernah Bang Tong alami. Di mana Bang Tong ini diteror dengan sosok, dua sosok menyeramkan, yaitu pocong dan kakek-kakek. Di mana kejadian ini terjadi karena sikapnya Bang Uji nih, yang berak sembarangan. Iya. Bilangin nih Bang Uji, jangan berak sembarangan lagi Bang ya. Iya ntar banyak yang marah. Iya. Bang, terima kasih sekali lagi buat Abang. Salam juga buat Bang Uji. Iya bang. Salam juga untuk keluarga di rumah. Sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Dan jangan lupa saksikan terus Telusur.